katanya. Dengar itu Mahmud, astaga serius kok, ada pocong bang, ada pocong. Wah, langsung lah ngebut kan. Tapi semakin mereka ngebut, pocongnya makin ngencang juga, wah, macam nggak mau ketinggalan. Diikutin juga dari belakang. Masih ada, masih bang, masih. Oh, makin laju, mereka makin laju juga, pocong tuh ngikutin. Astagfirullahaladzim. Nah, untungnya begitu masuk area pelabuhan yang lumayan ramai, pocong tuh udah hilang, wah. Bang, alhamdulillah bang, dia udah nggak ngikutin lagi. Seram kali bentuk pocongnya bang. Jelas kali nampak depan aku tadi. Waktu dengar itu Mahmud nggak langsung respon, wah. Dia sempat terdiam bentar, terus dia bilang, Dek, kok tadi ngelihatnya cuma pocong aja? Iya bang, kok aku ngelihatnya ada sosok lain juga ya? Kata Mahmud kayak gitu. Sosok apa bang? Ya aku tengok cuma pocong aja loh. Gak terlalu jelas yang aku lihat. Soalnya aku ngeliat juga dari kaca spion. Tapi sekilas kayak perempuan deh. Posisinya di bawah kita nih macam lagi keseret gitu sambil megangin motor. Kata, weh serius kok bang? Aku nggak lihat. Aku tengok cuma pocong. Ya weh, aku tengok perempuan juga. Tapi mungkin aku salah lihat lah yang perempuan itu ya. Udah, yang penting kita sekarang udah nggak diikutin lagi nih dek, ya kan? Ayolah kita masuk kapal sekarang. Kata si Mahmud. Dah nih. Dan waktu udah di kapal, perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa ini butuh waktu sekitar 2,5 jam juga, wah. Kapal mereka baru berangkat di jam 2 pagi. Nah, itu berarti mereka akan tiba di tujuan sekitar jam 5 subuh lah, ya kan? Nah, rencananya Mahmud sama Karim itu mau tidur aja nih di sepanjang perjalanan yang ada di kapal itu. Tapi pas baru mau merem, Karim tiba-tiba kebelet pipis. Alah, mak, kebelet pula aku. Aku kamar mandi dulu ya, Bang ya, kata dia ke Mahmud. Oh iya, jangan lama-lama, Dek, katanya. Nah, pergilah ini, pergi ke kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, bau pesing langsung nyengat. Wah, ditambah juga kondisi kamar mandinya kotor kali ya kan. Sebenarnya Karim juga nggak nyaman buang air di sana, tapi gara-gara udah kebelet ya kan, nggak ada tempat lain. Akhirnya dia terpaksa lah pipis di kamar mandi jorok itu. Terus pas lagi buang air ini, tiba-tiba dari arah luar pintunya itu, pintu kamar mandinya, terdengar suara orang batuk-batuk. Wah, tapi batuknya tuh heboh kali, macam mau ngeluarin dahak nggak bisa tuh loh. Heboh kali batuknya kan. Ngapa nih? Orangnya lagi mabuk laut kali ya, pikir si Karim kayak gitu. Dah diabaikanlah batuk itu kan, tapi masih tuh batuk. Cuman waktu si Karim nih keluar kamar mandi, kaget dia, Wak. Di luar tuh nggak ada orang sama sekali. Tapi ini suara batuknya masih ada ya. Waktu dia keluar suara batuk masih ada. Waktu dia tengok nggak ada orang, suara batuk tuh masih ada. Loh, kok kosong? Mana nih orang lagi batuk nih? Karim celingak-celingok lah kesana kemari, tapi tetap aja nggak ada. Cuman dia sendiri yang ada di kamar mandi itu. Ini suaranya masih ada padahal, Wak. Cuman wujudnya nggak ada. Nah, nggak mau mikir aneh-aneh, Karim buru-buru lah ini balik lagi ke dalam kapal, ke tempat tidur dia tadi. Sesampai di sana, Karim nengok abangnya lagi teleponan sama istrinya, Wak, sama mamanya Wawa. Karim duduk lah ini di sampingnya si Mahmud tanpa negur Mahmud, karena kan Mahmudnya lagi teleponan. Nah, terus beberapa waktu kemudian, waktu teleponnya Mahmud ini udah selesai, Mahmud nggak langsung tidur, Wak. Dia berjalan keluar ke area dek mau ngerokok. Nah, pas dia keluar ke dek kapal ini, Mahmud malah ketemu sama Karim yang ternyata udah lebih dulu ada di dek, Wak. Karim lagi berdiri gitu sambil menatap laut keluar, kan gelap kan, udah malam ya kan. Jadi dia kayak gitu di dek kayak gini ya. Mahmud tepuk lah pundaknya kan. Rim, udah di sini aja kau. Perasaan kau tadi di samping aku lah, kapan kau keluar? Diam aja Karim di situ, Wak. Si Mahmud bilang lagi, kau udah nelfon keluarga di Bima belum? Kalau bentar lagi kita mau nyampe, kata Mahmud. Lagi-lagi di sini Karim cuma diam aja, Wak. Diam deh. Awalnya Mahmud nggak curiga sama sekali ya kan sama sikapnya Karim yang mendadak cuek itu. Yang ada Mahmud di situ lebih fokus ke rokoknya. Terus waktu lagi mau bakar rokok, nggak lama kemudian barulah si Karim ini nyaut. Dah, kata dia gitu. Dibentaknya Mahmud, Wak. Padahal Karim orang nggak biasa kayak gitu. Dia ngejawab pertanyaan yang terakhir tadi cuma delay terus ngebentak. Mau ditegur langsung nih sama si Mahmud, tapi waktu itu si Mahmud lagi mau ngebakar rokok. Kurang ajaran. Waktu dia nengok ke si Karim mau negur ini, Mahmud malah melihat di situ ada sosok pocong yang ngikutin mereka tadi ada di depannya si Mahmud sekarang, Wak. Matanya bolong, bibirnya sobek, dan pocong itu datang sama gitu. Karim tuh pocong rupanya. Pocong, kata dia. Dia spontan ngelemparin si rokoknya itu ke arah si pocong itu kan. Nembus rokoknya dia, rembus. Langsung sudah buru-buru lari masuk ke kapal. Di sana dia tengok Karim ada di tempat terakhir lagi tidur. Jadi sosok yang mirip Karim di depan itu, Wak, itu bukan Karim, itu pocong. Pocong yang ngikutin dia di jalan pula. Mahmud pikir sosok udah ngilang di pelabuhan kan, karena di pelabuhan ini udah nggak ada lagi. Tapi ternyata pocong tuh masih ngikut sampai kapal, Wak. Masih. Panik si Mahmud di situ. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah panik, dia udah nggak mood lagi ngerokok. Dia memutuskan untuk diam dulu, tenang dulu. Tapi dia nggak mau cerita nih soal Karim, biar si Karim juga nggak ketakutan. Ini perjalanan masih jauh nih, ya kan. Udah lah, dia diam ya di situ. Diam, baru akhirnya dia tertidur.
Dah, singkatnya kapal mereka ini pun sampai lawak ke pelabuhan Sumbawa sekitar jam 4:30 pagi. Nah, dari situ mereka tinggal menempuh perjalanan naik motor aja nih untuk sampai ke Bima dengan waktu tempuh sekitar 5 jam, lumayan jauh. Nah, lalu setelah berkendara cukup jauh, mereka mampir di pom bensin. Nah, di sana Karim lagi ngantri bensin, sedangkan Mahmud, bapaknya Wawa ini melipir ke toilet. Jadi tinggal Karim aja nih ngisi bensin ya. By the way, waktu itu juga langit masih agak-agak gelap, jam sekitar subuh lah gitu. Nah, pas Karim lagi isi bensin ini, petugas pom bilang, "Dari mana bang?" katanya. "Oh, kami dari Surabaya mau balik ke Bima." "Wih, jauhnya. Berapa kali naik kapal lah bang?" "Iya jauh bang, 3 kali kami naik kapal. Tapi untungnya bentar lagi nyampe. Tinggal lanjut naik motor aja kok, sekitar 5 jaman lah mungkin ya." Nah, petugas pom ini manggut-manggut aja. "Oh iya pak." Terus gak lama kemudian dia bilang, "Bang, perjalanan dari sini ke Bima kan masih jauh bang. Kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya jangan berhenti-berhenti lagi bang ya. Kalau sekiranya masih mampu buat jalan, abang jalan terus aja lah bang." Kata si pom bensin tuh kayak gitu. "Loh, emangnya kenapa bang gak boleh berhenti?" "Maaf bang, saya bukan maksud mau takut-nakutin. Tapi sekarang ada yang lagi ngikutin abang. Semakin sering abang berhenti, takutnya nanti makin banyak lagi yang ngikutin," katanya. Merinding lah si Karim di situ, aku aja ikutan merinding ya Allah. Di titik ini Karim belum tahu ya soal kejadian Mahmud yang diikutin sama pocong, yang dinampain pocong di dek kapal, belum tahu. Ini kan Mahmud belum cerita apa-apa. Tapi karena sebelumnya Karim ini udah ngelihat sendiri kalau mereka ini diikutin pocong di sepanjang jalan sebelum nyampe pelabuhan itu, waktu dengar ucapan si Bang Pom ini, Karim langsung menduga kalau yang dimaksud sama petugas pom itulah si pocong tadi.